Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Kehadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Sulia Raya Syekhna Hasan wabil khusus Syekhina wa murabbi arwahina Sultan Awliya fi hadzal zaman Sayyidina Syekh Maulana Muhammad Abdul Rasulullah Masdul Qadasallahu sirahum yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim wa barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para pemangku manaqib, ikhwan, akhwat, Kampung Selatan Mushola An-Nur, para kiai, para asatidz, asatidzah, wabil khusus para pengurus manaqib, ikhwan, akhwat semuanya yang senantiasa berada di dalam lindungan rahmaniyahnya Allah, panjang umurnya, diberikan kesehatan yang sempurna, dimudahkan, diberkahkan, dilimpahkan rezeki yang halal, buat bekal ibadah kepada Allah, ditambahkan kemuliaan, ditinggikan derajat, dipenuhi hajat kebutuhan dunia akhirat. Yang sedang sakit diangkat penyakitnya, yang sedang berusaha dimajukan usahanya, yang dagang dilariskan dagangannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah berada di bulan Ramadan yang ke-6. Iya. Alhamdulillah. Ini tanggal 1 nih. Ini tanggal 1 bulan Syawal. Tanggal 1 bulan Syawal, Ramadan ke-6. Jadi 6 bulan lagi kita ketemu bulan Ramadan ke-1. Lebaran lagi. Lebaran lagi. Ayo dah. Iya. Lebaran aja cepat aja. Cepat banget. Ya. Kayaknya kita tambah umur udah tambah pendek umur kita. Ya. Bilangannya doang tambah tua. Iya. Tapi pada hakikatnya sih kita semakin pendek umur kita juga semakin panjang, makin pendek. Ya. Jadi kita ini pada sesungguhnya sedang menuju kuburan. Kita sedang menuju kuburan kita ini. Ya.
Nah, alhamdulillah kita sudah dibekali sama guru aku. Bulan Syawal, Syawal kekuning-kuningan. Jadi ini masih pagi ini. Syawal itu terdiri dari tiga huruf ya. Ya, bulan Syawal hurufnya ada 3, shod, fa, ro. Kalau kata orang Betawi shod. Kata orang Betawi itu, kata orang Betawi bukan shod, tapi shod. Ya, oke, shod. Ya, tapi latinannya sih shod. Ya, jadi shod. Ya, shod. Shod itu sabaul qalbi. Beningnya hati. Shod, sabaul qalbi, beningnya hati. Yang kedua huruf fa, fanaun nafsi. Ya. Jadi fanaun nafsi itu artinya apa tuh? Panahnya nafsu hancur semuanya. Ya. Rohnya riyadatul nafs. Ya. Pelatihan jiwa. Ya, latihan jiwa. Ya. Orang yang hatinya jernih, orang yang hatinya jernih itu karena dia ingat kepada Allah. Jadi pangkalnya segala kejahatan, kemaksiatan, keburukan itu pangkalnya adalah ghaflah. Pangkalnya adalah ghaflah, lalai. Makanya dikatakan al-ghaflatu asyadu min dzukurin nar. Innal ghaflata asyadu min dzukurin nar. Yang namanya ghaflah itu, sesungguhnya ghaflah itu adalah lebih berat daripada masuk neraka. Masuk neraka. Kalau digambarin kita nginjak pelatikannya di neraka, nginjak pelatikan. Kalau kita ngerokok kan sadar juga begitu. Ya, ada pelatikan tuh, itu keinjak tuh. Kayak injak di tapak kakinya mendidih otak kita. Itu mendidih itu. Mendidih. Lumernya bukan dari kaki. Tapi dari bagian otak kita menara. Itu lumer. Masya Allah. Luar biasa sakitnya. Tapi itu ya, masih ringan dibandingkan kita ghaflah. Nah, itu katakan apa? Fawailul lil qasyati qulubuhum min dzikrillah. Neraka wail, kerugian. Kerugian yang sangat besar bagi orang yang lupa berzikir kepada Allah. Rugi orang yang lupa berzikir kepada Allah. Apa ulaika fi dhalalin mubin. Di dalam keadaan kesesatan yang nyata. Sesatnya. Yang dituliskan ayatnya oleh pengasas Al Mu'min. Bagaimana cara kita supaya tidak ghaflah, tidak lalai kepada Allah, hati kita menjadi jernih? Syaratnya yang pertama kita harus mencari guru mursyid. Syarat yang pertama itu. Kalau kita ingin memiliki hati yang jernih, hati yang bening, kita harus punya guru mursyid. Ini yang pertama itu syaratnya. Tanpa ada guru mursyid, maka hati seseorang, siapapun dia, meskipun dia seorang kiai, maka hatinya tidak akan bisa jernih sejernih air siraya. Ya, air siraya tembus pandang. Tembus pandang nggak? Tembus pandang. Ya, Masya Allah. Sebab air siraya ini bukan hanya sekadar air ribuan liter, bahkan mungkin jutaan liter. Sebab mata airnya itu ada di masjid. Di masjid banyak
santri dikir di situ, kita datang dikir di situ. Istilahnya, insyaallah. Kalau kita nih, kalau nggak punya guru mursyid nggak bakal bisa, bening nggak bakal bisa. Karena syarat pertama adalah menemukan guru mursyid. Yang kedua, selain guru mursyid, kita harus memiliki ilmu nafi dan ilmu isbat. Zikir nafi dan zikir isbat. Ya. Ini yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin memiliki qalbu yang jernih, harus memiliki dua zikir nafi dan zikir isbat. Caranya kami diperoleh dari guru mursyid. Sebab guru mursyidlah yang mampu untuk menjernihkan hati kita semuanya. Tanpa guru mursyid tadi dikatakan tidak akan bisa memiliki hati yang jernih. Sebab guru mursyidlah yang memiliki alatnya, yaitu zikir nafi dan zikir isbat. Mana yang disebut zikir nafi? La ilaha illallah. Enggak illallah, enggak. La ilaha illallah. Jadi kalau zikir nafi itu namanya la ilaha. Itu zikir nafi. Kalau zikir isbatnya illallah. Ini dua zikir yang disebut zikir nafi dan isbat. Apa nafi itu? Meniadakan. Jadi nafi itu artinya meniadakan. Nih, kita narik lah. Nah, dari bawah pusar belajar. Kita tarik. Zikir jahar itu kudu dirasakan, dibayangkan, diucapkan. Syaratnya zikir jahar itu diucapkan, dirasakan, dibayangkan. Kita ucapin. Kita rasain tuh. Kita rasain jalannya dari bawah pusar naik ke atas. Gimana kita rasain? Nih di ulu hati kita detakan. Terus naik ke atas, menembus tenggorokan kita, kerongkongan kita, naik di antara dua alis. Detakannya dirasain lagi sampai ke ujung kepala kita. Ubun-ubun itu huruf lah tuh dikumpulkan. Itu dirasain. Jangan sekedar kita ucapin aja. La ilaha illallah. Jangan. Tapi dirasain. Kita bayangin lagi nulis huruf lap dari bawah pusar kita, sampai ujung kepala kita. Kita turunkan melalui punggung kita, bahu kita. Ilahanya ilah. Kita bayangin lagi nulis ilah. Kita rasain getarannya di mana nih? Di atas susu dua jari. Ilahnya hanya dirasakan di bawah susu dua jari getarannya. Ilaha illallah. Kita geser ke dada kiri. Kita bayangkan menulis ilah di atas susu dua jari, dapat Allahnya dihujamkan ke dalam susu dua jari. Ini dia getaran-getarannya. Namanya memenuhi 7 latifah jadinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ini yang membersihkan qalbu. Jadi ada zikir nafi, ada zikir isbat. Nafi artinya meniadakan Tuhan. Meniadakan
Tuhan. Tuhan apa? Tuhan apa aja? Tuhan harta, Tuhan benda, Tuhan kedudukan, Tuhan pangkat, Tuhan anak, Tuhan istri, Tuhan jabatan, dan sebagainya. Bahkan Tuhan zikir. Ya. Ada nggak orang yang percaya sama lapan zikir dijadiin Tuhan, dijadiin isu, dijadiin jimat, percaya wah bakal ada gini nih, ketabrak mobil gua. Nah, percaya tuh kan jimat ya. Ini yang berupa benda. Kita fokus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita fokusnya hanya pada ucapan kita la ilaha illallah. Warna ke kanan kiri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita fokus aja kepada kalimat zikir. Orang yang zikir itu fokusnya kepada ucapan zikir atau kepada Tuhannya? Ya, Pak. Ketika kita zikir, kita fokusnya pada ucapan zikir atau kepada Allah? Ucapannya. Kalau kita kepada zikir kita, lupa kepada Allah namanya kita cuma hanya ingat kepada zikir. Sama seperti kita baca doa. Kita berdoa. Allahumma as'aluka rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan wasi'an min ghairi ta'abin wala masaqatin wal ghairi innaka ala kulli syai'in qadir. Kita fokusnya sama Allahnya lalu melakukan zikir. Sama zikirnya. Ya kan? Berarti kita fokusnya sama rezeki tapi melalaikan, melupakan orang yang kita ingat, yang memberikan kita lupain. Kita ingatnya sama pemberiannya dia. Iya. Berarti kita menyebutkan permintaan kita sama Allah nggak? Jadi ada sesuatu di situ kita menafikan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa mulut kita mengucapkan kalimat zikir, nafi dan isbat? Ada tariqah qadiriyah naksaban, ada tariqah qadiriyah wa naksaban. Kalau tariqah qadiriyah wa naksaban ya berarti dua. Ya, ada zikir jahar, ada zikir kopi. Ada yang hanya mengamalkan zikir jahar, ada yang hanya mengamalkan zikir kopi. Enggak kedua-dua. Tapi kalau guru kita mengatakan zikir kita, ya, tariqah kita ada tariqah qadiriyah naksabandi, ada wawunya enggak? Dijadikan satu. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan la ilaha illallah, tapi hati kita mulut mengucapkan la ilaha illallah, tapi qalbunya mengucapkan ini dia. Makanya ketika kita berzikir wa nafahtu, kata Allah kan wa nafahtu niruhi gitu ya, aku tiupkan dari ruh. Maka ketika janin sang ibu, kita tidak janin, jadi dalam rahim ibu kita, ketika Allah meniupkan ruhnya, kita menghirupkan gitu kan. Kata Allah kita menghirup kan gitu kan. Wa nafahtu niruhi. Nah, ketika Allah kita niup, Allah niup, kita menghirup kan gitu. Ya. Menghirup dari mulut pakai hidung kan gitu. Makanya ketika kita zikir nih, ya, walaupun kita mengucapkan la, tapi sebelum kita mengucapkan kalimat la, pasti kita tarik nafas. Pasti itu kita tarik nafas. Ya gitu.
Ketika kita tarik nafas, di kalbu kita zikir hobi. Jadi Allah, gitu kan? Ditahan kan? Ketika kita zikir hobi, kita tawajuh. Tapi ketika kita tarik nafasnya, Allah, gitu kan? Ditahan di sini ya, langsung lengkap. Nah, lengkap. Gitu. Ya, begitu juga ketika kita zikir jahat. Kenapa zikir kita harus satu-satu, senapas? Kenapa zikir kita senapas? Ya. La ilaha illallah. Habis nafasnya. Tarik nafas lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ketika kita tarik nafas, maka ucapkan Allah. Itu akan berbekas yang akan membersihkan kalbu kita, membersihkan roh kita, itu dia. Jadi kita tarik nafas kan, tarik nafasnya kita kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika kita mengucap, sebelum mengucap la ilaha illallah, itu yang kita tarik nafas kan maksudnya kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan gitu. Ketika kita tarik nafas, ucapkan pasti itu akan tetap hati kita nggak akan goblok. Tapi kalau orang yang tidak menarik nafasnya dalam mengucapkan Allah, ketika dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, mungkin hatinya tetap begini, tapi pikirannya kemana-mana. Iya. Iya kan? Nah, tapi silakan dipraktekkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pasti ingatan kita hanya kepada Allah, bukan kepada lapan. Ya. Nah, itu pasti benar, itu satu yang pasti. Hanya itu dibutuhkan guru bimbingan dari guru mursyid. Sebelum kita zikir, ya, makanya wajib untuk robit kita kepada guru mursyid. Ketika kita mengucapkan ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu pada hakikatnya yang kita bayangkan adalah ajaran guru kita. Kalau bisa kita menghadirkan wujud dari guru kita di pelupuk mata, seakan-akan kita seperti sholat. Ketika kita berdiri menghadap ke arah Ka'bah, kan, kalau kata guru Agung, ketika kita sholat yang menghampiri itu adalah Ka'bah. Ya, jadi Ka'bah terbang ke hadapan kita, kan gitu. Nah, ketika kita sholat, berarti rabitoh kita kepada Ka'bah. Kita meyakini Ka'bah ada di hadapan kita. Begitu juga ketika kita ila hadratin Nabi Mustafa, kita meyakini kita ada di hadapan kita. Ila hadratin Nabi Mustafa yang menyampaikan penuh kita adalah guru mursyid. Ya. Kalau nggak punya guru mursyid, kita baca ila hadratin Nabi Mustafa 1000 kali kita baca. Siapa yang menyampaikan? Gak ada yang nyampein. Jadi kalau kita ila hadratin Nabi Mustafa, pada hakikatnya kita menghadirkan guru kita. Sebab guru kita lah yang menyampaikan peruh kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui tetesan nur guru mursyid sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini untuk menjernihkan agar supaya hati kita selalu ingat kepada Allah, tidak goblok. Setelah kita itu berzikir, begitu pula ketika kita sholat. Ketika kita sedang sholat, kita berdiri, kita membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, kan itu. Kita
kita diri, kita robito, pertama yang kita hadiri tetap sebelum kita menghadirkan Ka'bah di hadapan kita menghadirkan ingat ajaran guru. Guru kita hadirkan, kita berdiri menghadap ke Ka'bah, ya, kita menghadirkan guru dulu, baru menghadirkan Ka'bah. Sebab yang menyampaikan guru kita kepada Ka'bah, yang pada hakikatnya guru kita adalah Ka'bah. Ka'bah zahir kita, Ka'bah badan kita nih, badan kita, ya itu adalah yang di Mekah. Kiblat kita ini adalah Ka'bah, itu untuk kiblat zahir. Badan kita wajib kita menghadap Ka'bah. Untuk zahir kita, badan kita. Tapi kalbu kita, kemana kita harus menghadapnya? Kalau kita menghadapnya ke Ka'bah yang ada di Mekah, musuh kita. Jadi menyebutkan lagi kita. Jadi kita menghadapnya mana? Allah. Ke Allah. Di mana hakikatnya Allah? Tajalinya Allah, padanya hakikatnya di mana? Tajalinya Allah yang paling sempurna hakikatnya adalah pada guru mursyid. Sebab guru mursyid itu adalah perwujudan tajalinya Allah. Tajalinya Allah. Maka wajib di kalbu kita menghadirkan guru mursyid. Jadi kalbu kita adalah Ka'bah kita. Qalbul mukmin Baitullah. Hatinya orang mukmin adalah Baitullah. Siapa penghuninya? Penghuninya adalah guru mursyid kita. Kalau kita penghuninya adalah Allah, kejauhan. Kalau kata Imam Malik sama muridnya, ketika Imam Malik ngajak muridnya sholat di atas air, ya. Ayo kita sholat di mana? Di situ. Wah, saya nggak bisa jalan di atas air buat guru. Kayak gitu. Terus kata Imam Malik apa? Udah, sebut saja nama saya. Malik 3 hari jalan di atas air. Muridnya orang cerdas. Mungkin profesor kali ya. Profesor. Dia jalan di atas air. Lagi jalan udah balik udah bisa jalan di atas air. Bisa. Lagi jalan di atas air, mikir dia. Mikir nyebut nama guru saja bisa jalan di atas air. Gimana nyebut nama Allah? Langsung. Baru mikir gitu nyemplung. Kata Imam Malik, kenapa? Ya, kau bisa nyemplung? Saya ingat memikirkan nyebut nama Musa saja 3 kali bisa jalan air, bagaimana menyebut nama Allah? Kata Imam Malik, kalau yang engkau kenal adalah aku, tapi dirimu belum mengenal Allah, yang kenal Allah adalah aku. Maka Rabbi itu adalah kepada begitu. Bu, jangan suami bu. Ntar mau sholat, ya suaminya dibayangin. Jangan ngebayangin suami. Ya, jangan ingat suami. Waduh, suami gue udah sedih kopi Allah. Suami gue ini kemana ya, nggak pulang-pulang. Itu namanya Rabbi ayo. Ya, Rabbi ingat sama suami, namanya Rabbi sama suami. Belum tentu suami lagi ketemu kita bu. Belum tentu suami ingat. Gitu juga Pak kita, belum tentu istri kita sayang, kita cintai, ingat sama kita. Jadi cukup ketika kita diri menghadap ke arah Ka'bah, ke arah kiblatnya. Zahir kita menghadap ke arah Masjidil Haram, yaitu kiblat Ka'bah, sedangkan kalbu kita menghadap kepada guru agung yang pada hakikatnya ya kita menghadap kepada Allah. Sama kita menghadap ke arah kiblat Ka'bah juga pada hakikatnya menghadapnya kepada Allah. Tapi itu kiblat zahir. Kalau guru agung kita adalah kiblat batin.
Itu orang yang punya guru begitu. Jadi dia terarah. Nah, orang kalau kata punya guru, mau ngadep kemana dia? Nah, nggak tahu. Cuma menghadap ke arah Ka'bah saja. Bahkan kata Allah, jangankan orang yang ada jauh dari Masjidil Haram, orang yang berada di Masjidil Haram saja di depan Ka'bah sholat tidaknya kepetok Ka'bah benjol atau pecah sekalian, kata Allah apa? Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasbih. Tidaklah sholat mereka di depan Ka'bah di dalam Masjidil Haram, tetapi sesungguhnya mereka cuma bersiul dan tepuk tangan saja. Sholatnya di Masjidil Haram, di depan Ka'bah. Kata Allah, mereka tidak sholat, mereka sedang tepuk tangan dan bersiul. Apalagi kita yang sholatnya jauh di Tambun, ke Mekah. Iya. Makanya beruntung kita punya guru mursyid. Oh ya. Ini. Jadi ketika kita ingat kepada guru mursyid, maka kita terkoneksi ingat kepada Allah. Iya. Jadi kalau kita ingat kepada guru mursyid pasti ingat kepada Allah. Terkoneksi. Kita nyambung nih. Jadi yang namanya mata rantai Rasulullah di atas, terus para sahabat, terus para tabi'in, terus para tabi'in, terus sampai pada guru kita nyambung baru kita. Seperti itu apa yang jadi enak. Kalau kita sendiri nggak bakal bisa membersihkan diri kita, nggak akan bisa membersihkan kalbu kita, nggak akan bisa. Kalau kata guru agung kita, ya, zikirnya di atas rata-rata. Lah kita zikir berapa kali? Zikir banyak itu kalau lagi manakin doang kali ya. Zikir kita itu cuma lagi manakin doang. Tapi kalau itu mama rasanya kita zikir 165 juga udah angkat. Manakin bertidur. Ya. 165 itu cuma menggugurkan kewajiban. Kalau 165 kita zikir kita cuma 16 deh. Itu namanya zikir menggugurkan kewajiban. Sama seperti kita sholat. Banyak orang yang hanya sholatnya sampai ya 5 waktu saja. Yang dikerjakan maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, itu aja. Cuma 5 waktu. Tapi sholat sunnahnya tidak. Berarti dia cuma hanya menggugurkan kewajiban. Sedangkan thariqah kita, tujuan orang yang berzikir, tujuan talqin zikir itu agar supaya kita mampu untuk mengerjakan syariat Allah dan menghidupi sunnah Rasulullah. Ini tujuan kita berthariqah. Tujuan kita berthariqah, tujuan kita ditalqin, tujuan kita memiliki guru mursyid adalah supaya kita bisa mengerjakan syariat Allah dan menghidupi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang berthariqah pasti dia bersyariat, tapi orang yang bersyariat belum tentu dia berthariqah. Banyak orang yang bersyariat, sholat, zakat, puasa, haji juga dia kerjain. Tapi berthariqah enggak berthariqah. Itu banyak. Jangankan orang awam, kiai juga banyak. Padahal yang harus yang harus berthariqah awalan ya lebih dulu itu adalah para kiai, bukan kita. Kalau kiai berthariqah hukumnya wajib. Sebab dia tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya, tapi tidak dikerjain. Mendengar ada guru mursyid dia tahu,
tahu ada guru mursyid, tahu apa sih mursyid itu, dia tahu, dia paham, kupingnya juga dia dengar. Sama yang namanya hewan, yang namanya hewan, udah hewan apa aja lah, hewan punya kuping, punya hati, punya mata, punya. Sama orang-orang itu sama, manusia itu sama, punya mata, punya kuping, punya hati. Ya. Kalau hewan berzikir nggak? Hewan, tumbuh-tumbuhan semuanya berzikir. Cuma zikirnya dia untuk mempertahankan hidup. Ya. Jadi zikirnya hewan, zikirnya tumbuh-tumbuhan untuk mempertahankan hidup. Kalau dia berhenti berzikir, mati. Ya. Tapi dia tidak bersyarat. Ketika kebo mendengar suara azan, kira-kira dia berhenti makan nggak? Nggak, tetap aja. Gitu kan? Dia dengar azan nggak? Hewan dengar azan nggak? Dengar azan. Ada orang sholat lewat, ada orang mau sholat, dia lihat nggak? Lihat. Makanya dia lihat, ada orang mau sholat, ada orang ngaji dia lihat, suara azan dia lihat kan itu. Tapi berpikir nggak? Nggak berpikir. Maka ada manusia, kupingnya dengar azan, kupingnya dengar ajakan ngaji, ya, kupingnya dengar ajakan manakib, ya, tapi dia nggak mau datang. Ya. Diajak dia nggak dengar, tapi dia lihat juga, lihat ada orang manakib di musola, lihat itu. Dia punya hati nggak? Berpikir nggak? Kalau seandainya dia berpikir, dia merasa malu, masa sih buat deket-deket nempel begini karena datang ke musola. Nah, kalau dia punya hati, berarti dia ada hatinya, ada matanya, ada kupingnya. Nah, ini katakan apa tuh? Ya, walaupun mereka punya apa? Qulubun la yafqahuna biha. Walaupun ayunun wala yubsiruna biha. Ya, walaupun adanun wala yasma'una biha. Itu ayat Al-Qur'an itu. Dia punya hati, tidak berpikir, punya mata, dia melihat tidak dipakai, punya kuping, dia mendengar tadi pakai. Maka dikatakan apa? Mereka seperti balhum adol, bahkan mereka lebih hina dari hewan. Allah itu bukan yang aneh nih, bukan yang ngomong bukan aneh, tapi Allah langsung yang ngomong. Dalam surat Al-A'raf ayat 119 sampai begitu ini. Manusia yang tidak mau mendengar suara azan, panggilan Allah, kemudian dia diam saja. Lagi nonton TV tetap asik nonton TV, lagi ngomong anak tetap ngomong anaknya, lagi masak tetap masak. Dia termasuk. Katakan apa? Ya. Janganlah sampai anakmu, hartamu melalai. Wala tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ini Bu, hanya kalau kata guru kita mah sholat di awal waktu, bukan sholat tepat waktu. Kalau sholat tepat waktu mah yang namanya sholat subuh dari jam 5 kurang seperempat sampai jam 6. Nah, masih bisa, itu namanya tepat waktu. Ya, tapi awal waktunya ini berat. Kita ngejaga awal waktu berat memang. Minimal 10 menit sebelum azan kita sudah ada duduk di atas saja buat menjaga itu. Orang-orang azan, ya, pokoknya kita tuh kuncinya 2 menit sebelum orang azan kita sudah ada.
Iya. Ketika orang adzan berarti sudah masuk Pak. Waktu kita selesai berarti sudah senang sholat sunnah. Qobliyahnya kan gitu kan? Ketika kita selesai qobliyah, mereka baru selesai adzan. Kita sudah sholat. Tuh, guru kita, masya Allah, sampai teliti begitu ngajarin kita. Sholat di awal. Kalau kita mampu menjaga sholat di awal waktu, seumur hidup kita gak bakal susah. Seumur hidup gak bakal susah. Kita punya hajat, punya kebutuhan, kita butuh uang. Sebelum ya hajat itu datang, persiapan sudah ada. Ini guru kita tuh mengajarkan kita seperti itu. Ya. Jadi itu kebersihan kalbu kita, hati kita itu seperti itu. Dengan zikir. Ya. Jadi yang tadi satu ada guru musik, kedua punya zikir nafi isbat. Ya, dia mengetahui iya karena kedua iya karena hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada kami mohon pertolongan. Nih. Jadi meniadakan apapun. Jadi kalau ketika kita sakit, kata apa? Kita susah, jangan ingat yang lain dulu. Ingat Allah. Ingat Allah yang memberikan kita penyakit. Ingat Allah yang memberikan kita kesusahan. Jadi zikir dulu. Zikir. Setelah kita zikir, nanti Allah pertolongan Allah akan datang. Tuh begitu. Guru kita mengajar yang luar biasa. Jadi Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jadi Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ini ajaran guru agung kita. Ya, agar supaya kita hati kita terlihat. Kita hanya mengabdi kepada Allah. Kita mohon pertolongan kepada Allah. Iya karena butuh, iya karena selain. Ya. Terus la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita tidak bisa mengerjakan ibadah. Kita tidak bakal bisa meninggalkan maksiat kecuali pertolongan Allah. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, maka ini kita harus dihidupkan. Karena ini ada hidayah besar dari Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu yang membuat kita sampai amal ibadah kita semuanya kepada Allah. Amal kita, ibadah kita semuanya dari Allah, maka akan sampai kepada Allah. Allah berkah segalanya semuanya selamanya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.